Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok counter akan menjelaskan tentang counter sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Nah, langsung aja kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi counter, kita harus memahami dasar-dasar counter terlebih dahulu. Ya, yang pertama flip-flop SR NOR, yaitu flip-flop yang tersusun atas gerbang logika NOR yang hasilnya saling dikembalikan sebagai input NOR yang lainnya. Tabel kebenaran ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar. Jika arus berwarna merah berarti menunjukkan angka 0, dan jika arus berwarna hijau berarti menunjukkan angka 1. Nah, yang pertama, jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka kedua outputnya Hi dan Hi aksen akan tetap bernilai sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu, operasi ini disebut memori, karena flip-flop nilainya akan selalu sama dengan keadaan sebelumnya, selama tidak direset atau tetap. Nah, berikutnya, jika S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka Hi akan berlogika 0 dan Hi aksen berlogika 1. Selanjutnya, jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 0, maka Hi akan berlogika 1 dan Hi aksen akan berlogika 0. Selanjutnya, jika S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, maka hasilnya tidak didefinisikan, karena kombinasi ini akan membuat Hi dan Hi aksen sama dengan 0. Kondisi ini tidak benar karena Hi merupakan komplement dari Hi aksen. Ya, yang kedua flip-flop SR NAND. SR flip-flop dengan pintu NAND yang sama dengan SR flip-flop NOR, yaitu dengan mengganti setiap pintu NOR dengan pintu NAND. Penjelasan tabel operasinya, FF ini hampir sama dengan SR flip-flop NOR, hanya fungsi tidak didefinisikan dan memori terbalik. Hasil tabel kebenaran flip-flop NAND berkebalikan dengan flip-flop SR NOR. Agar hasil tabel kebenaran sama dengan flip-flop SR NOR, maka tambahkan dua gerbang NAND di belakang flip-flop NAND. Dengan demikian, tabel kebenaran akan menjadi sama dengan SR flip-flop NOR. Namun, dalam SR flip-flop NAND ini mempunyai clock. Nah, clock berguna untuk mensinkronkan. Perhatikan tabel kebenarannya. Di sini clock akan bergantian 0 dan 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar di sini. Ketika clocknya 0, S-nya 0 dan R-nya 0, maka outputnya tetap. Nah, selanjutnya ketika clocknya 1, S-nya 0 dan R-nya 0, maka outputnya juga tetap. Nah, selanjutnya ketika clocknya 0, S-nya 0 dan R-nya 1, outputnya juga tetap. Nah, ketika clocknya 1, S-nya 0 dan R-nya 1, maka Hi-nya 0 dan Hi aksennya 1. Nah, selanjutnya ketika clocknya 0, S-nya 1 dan R-nya 0, maka outputnya tetap. Maksudnya tetap di sini sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ketika clocknya 1, S-nya 1 dan R-nya 0, maka Hi-nya 1 dan Hi aksennya 0. Selanjutnya ketika clocknya 0, S-nya 1 dan R-nya 1, maka outputnya tetap. Dan tetap di sini maksudnya juga sama seperti output sebelumnya. Selanjutnya ketika clocknya 1, S-nya 1 dan R-nya 1, kondisi ini dilarang karena hasilnya tidak didefinisikan. Karena kombinasi ini akan membuat Hi dan Hi aksen bernilai 1. Kondisi ini tidak benar karena Hi aksen merupakan komplement dari Hi. Ya, selanjutnya flip-flop JK, yaitu
flip-flop SR9 yang kemudian Hi dan Hi aksennya dikembalikan lagi ke J dan K. Nah, perhatikan gambar. Ketika clock 0, J0 dan K0, maka outputnya tetap. Ketika clocknya 1, J-nya 0 dan K-nya 0, maka outputnya juga tetap. Ketika clocknya 0, J-nya 0 dan K-nya 1, maka outputnya juga tetap. Dan ketika clocknya 1, J-nya 0 dan K-nya 1, maka G-nya 0 dan G aksennya 1. Nah, seperti pada rangkaian di sini. Ketika clocknya 0, J-nya 1 dan K-nya 0, maka outputnya tetap. Maksudnya tetap sama seperti output sebelumnya. Dan ketika clocknya 1, J-nya 1, K-nya 0, maka G-nya 1 dan G aksennya 0. Seperti pada rangkaian di sini. Nah, ketika clocknya 0, J-nya 1 dan K-nya 1, di sini juga tetap sama seperti output sebelumnya. Ketika clock 1, J1 dan K1, di sini dilarang karena key komplement merupakan komplement dari key. Di sini outputnya sama-sama 1. Yang keempat adalah delay flip-flop. Delay flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop SR. Perbedaannya dengan flip-flop SR terletak pada inputan R. Pada delay flip-flop, inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap input yang diumpankan ke D akan memberikan keadaan yang berbeda pada inputan SR. Dengan demikian, hanya akan terdapat dua keadaan S dan R, yaitu S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Dan ini adalah packaging dari delay flip-flop. Nah, perhatikan gambar di sini. Ketika clocknya 0, D-nya 0, dan di gerbang ini diinputkan 0, dan yang ini diinputkan 1 karena melewati inverter, maka outputnya tetap karena clocknya 0. Nah, selanjutnya ketika clocknya 1, D-nya 0, dan di gerbang ini diinputkan 0, dan yang ini diinputkan 1 karena melewati inverter, maka G-nya 0 dan G aksennya 1. Nah, selanjutnya ketika clocknya 0, D-nya 1, dan di gerbang ini diinputkan 1, dan yang ini diinputkan 0 karena melewati inverter, maka outputnya tetap. Maksudnya tetap di sini sama seperti yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ketika clocknya 1 dan D-nya 1, dan di gerbang ini diinputkan 1 dan yang bawah diinputkan 0 karena melewati inverter, maka G-nya 1 dan G aksennya 0. Ya, selanjutnya toggle flip-flop. Toggle flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputannya dihubungkan menjadi 1. Maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi, dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah. Nah, ini packaging dari toggle flip-flop. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar di sini. Ketika clocknya 0 dan T-nya 0, maka outputnya tetap. Selanjutnya ketika clocknya 1 dan T-nya 0, maka G-nya 1 dan G aksennya 1. Nah, seperti pada gambar rangkaian di sini.
Nah, selanjutnya ketika clocknya 0, T-nya 1, maka outputnya tetap. Nah, tetap di sini maksudnya sama ya kayak yang sebelumnya. Selanjutnya ketika clocknya 1 dan T-nya 1, maka Q-nya 0 dan Q aksennya 0. Nah, seperti pada gambar rangkaian di sini. Nah, tadi sudah ada penjelasan dari dasar-dasar counter. Sekarang kita langsung aja masuk ke penjelasan counternya. Counter adalah sebuah rangkaian sekuensial yang mengeluarkan urutan state-state tertentu yang merupakan aplikasi dari pulsa-pulsa inputan. Pulsa inputan dapat berupa pulsa clock atau pulsa yang dibangkitkan oleh sumber eksternal dan muncul pada interval waktu tertentu. Nah, counter itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama adalah sinkron counter. Yang kedua, counter asinkron. Sinkron counter adalah output flip-flop yang digunakan bergulingan secara serempak. Hal ini disebabkan karena masing-masing flip-flop tersebut dikendalikan secara serempak oleh satu sinyal clock. Seperti pada gambar di sini. Oleh sebab itu, sinkron counter disebut juga paralel counter. Counter asinkron. Counter ini disebut juga ripple through counter atau serial counter. Karena output masing-masing flip-flop digunakan akan bergulingan atau berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya secara berurutan. Hal ini karena flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock, sedangkan sinyal lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Nah, seperti pada gambar di sini. Nah, perhatikan gambar di sini. Keadaan awal semua bernilai 0. Pada clock yang pertama, Q0-nya bernilai 1, Q1 bernilai 0, dan Q2-nya bernilai 0. Sama seperti di tabel ini dan di rangkaian ini. Lanjut pada clock yang kedua, Q0-nya bernilai 0, Q1 bernilai 1, dan Q2 bernilai 0. Nah, pada clock yang ketiga, Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 1, dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang keempat, Q0-nya bernilai 0, Q1 bernilai 0, dan Q2-nya bernilai 1. Selanjutnya pada clock kelima, Q0-nya bernilai 1, Q1 bernilai 0, dan Q2-nya bernilai 1. Ya, sama seperti di tabel dan di rangkaian ini. Selanjutnya pada clock yang keenam, Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 1, dan Q2-nya bernilai 1. Selanjutnya pada clock yang ketujuh, Q0-nya bernilai 1, dan Q1 bernilai 1, Q2 juga bernilai 1. Nah, pada clock ke-8, kondisi ini akan mereset kembali ke 0. Nah, selanjutnya adalah modulus N counter. Counter modulus N adalah counter yang tidak 2 pangkat N. Misalkan, counter modulus 6 akan menghitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai yang tidak pernah dikeluarkan adalah 6. Jika hitungan menginjak ke 6, maka counter akan reset kembali ke 0. Untuk itu, masing-masing flip-flop perlu di reset ke 0 dengan memanfaatkan input-input asinkronnya. Sebagai contoh, kita akan mereset di hitungan ketiga. Maka yang perlu dilakukan adalah kita mengubah angka binari 1 yang ada di hitungan ketiga menjadi 0. Nah, di desimal ketiga, binari 1 atau nilai 1 ada pada Q0 dan Q1. Maka Q0 dan Q1 dihubungkan ke NAND. Lalu NAND dihubungkan ke reset.
Nah, reset kemudian dimasukkan ke clear. Nah, perhatikan gambar di sini ketika clock pertama Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 0 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang kedua Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 1 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang ketiga yang seharusnya Q0-nya bernilai 1, Q1-nya tetap 1. Pada rangkaian ini outputnya dihubungkan ke gerbang NAND, lalu dihubungkan ke reset dan dihubungkan ke clear, sehingga hasilnya Q0-nya 0, Q1-nya 0 dan Q2-nya tetap 0. Nah, pada clock yang keempat Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 0 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang kelima Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 1 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang keenam yang seharusnya Q0-nya bernilai 1 dan Q1-nya tetap 1. Pada rangkaian ini outputnya dihubungkan ke gerbang NAND, lalu dihubungkan ke reset dan dihubungkan ke clear, sehingga hasilnya Q0-nya 0, Q1-nya 0 dan Q2-nya tetap 0. Nah, pada clock yang ketujuh Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 0 dan Q2-nya bernilai 0. Lanjut pada clock ke-8 Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 1 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock 9 yang seharusnya Q0-nya bernilai 1, Q1-nya tetap 1. Pada rangkaian ini outputnya kembali dihubungkan ke gerbang NAND dan dihubungkan ke reset, lalu dihubungkan ke clear, sehingga hasilnya Q0-nya 0, Q1-nya 0. Nah, di sini outputnya Q0-nya menjadi 0, Q1-nya menjadi 0 dan Q2-nya tetap 0. Nah, di sini membuktikan pada modulus ketiga semua akan kembali mereset ke 0 pada hitungan ketiga. Ya, yang selanjutnya self-stopping counter. Self-stopping merupakan counter yang dapat berhenti otomatis. Seperti halnya rangkaian ini akan berhenti secara otomatis pada hitungan ke-6. Hal itu dapat terjadi karena pada hitungan tersebut pulsa clock Q1 bernilai 1 dan Q2 bernilai 1 yang dihubungkan ke gerbang NAND, lalu dihubungkan ke JK, sehingga output pintu NAND adalah 0. Dari 0 tersebut masuk seperti clock pada keadaan awal, yang akibatnya akan tetap. Nah, perhatikan gambar di sini ketika clock pertama Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 0 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang kedua Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 1 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang ketiga Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 1 dan Q2-nya bernilai 0. Nah, pada clock yang keempat Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 0 dan Q2-nya bernilai 1. Nah, pada clock yang kelima Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 0 dan Q2-nya bernilai 1. Nah, pada clock ke-6 lihat pada rangkaian output Q1 dan Q2 dihubungkan ke gerbang NAND akan menghasilkan 0.
yang dihubungkan ke inputan 1 yang menjadi 0, lalu dihubungkan ke JK, sehingga pada clock ke 7, 8, dan 9 hasilnya akan tetap, yaitu key 0-nya 0, key 1-nya tetap 1, dan key 2-nya juga tetap 1. Sekian yang dapat kami sampaikan ke teman-teman. Kalau ada salah kata, kami dari kelompok Counter minta maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Di sini kita sama-sama belajar, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.